Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Tiara Afnifri Putri dengan NIM B1A123216. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan internasional untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional kini menjadi nadi perekonomian dunia. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik ekspor-impor yang kompleks, ada aturan main global yang diatur oleh salah satu organisasi besar, yaitu World Trade Organization atau disebut juga dengan WTO. Perdagangan internasional merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi global yang telah berkembang pesat serius di arus globalisasi ini. Untuk mengatur arus perdagangan antar negara secara adil dan transparan dibutuhkan World Trade Organization atau juga disebut dengan WTO. Pada tahun 1995 sebagai penerus GATS 1947. WTO hadir sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang menyusun aturan, menyelesaikan sengketa serta forum negosiasi perdagangan global. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggotanya. Prinsip-prinsip perdagangan internasional. Terdapat dua prinsip penting dalam WTO. Yang pertama yaitu Most Favored Nation atau MFN, perlakuan sama antar negara anggota. Yang kedua, ada National Treatment, produk impor diperlakukan setara dengan produk lokal. Ditambah lagi dengan prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan navigasi bebas. Prinsip-prinsip ini didukung oleh asas-asas hukum privat seperti yang dikatakan tadi, yaitu kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur melalui DSB yang memungkinkan negara anggota menyelesaikan konflik secara legal tanpa harus mengandalkan kekuatan politik atau militer. Tetapi pelaksanaan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus. Ada salah satu studi kasus yang menarik yaitu sengketa Country of Origin Labeling atau yang disebut dengan COOL antara Amerika Serikat dengan Kanada. Amerika Serikat menerapkan aturan pelabelan asal produk yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme karena menghambat masuknya produk daging dari Kanada. Kasus ini mencerminkan bagaimana kepentingan domestik dapat berbenturan dengan semangat perdagangan bebas dan bagaimana WTO berperan sebagai penengah melalui forum legal yang disepakati. Dalam hal ini, WTO berperan penting dalam membentuk dan menjaga sistem perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Dengan prinsip dan mekanisme hukum yang dimilikinya, WTO bukan hanya menjadi penjaga stabilitas ekonomi global, tapi juga wadah bagi penyelesaian konflik dan negosiasi di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang terus berubah. Untuk ke depan, WTO dituntut untuk lebih adaptif dalam merespon isu-isu baru dan memastikan keberlanjutan sistem perdagangan global yang inklusif. Tambahan materi yang saya ambil dari YouTube. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Contohnya, negara Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Negara Amerika tidak dapat memproduksi minyak bumi sehingga membeli minyak bumi dari negara Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak bumi. Sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Ini menimbulkan pertukaran hasil antara negara dengan negara lainnya. Itulah yang disebut dengan perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional.
Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia memiliki daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membelinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.